Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar yang sama berbahagia, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam silsilah tanda-tanda akhir zaman. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan memulai dan memasuki pembahasan tentang dekatnya hari kiamat. Lalu setelah itu kita akan masuk beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentang hari kiamat itu sudah kita sebutkan kemarin bahwa dia adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi dan bahkan dia adalah merupakan ruknun min arkanil iman as-sittah. Bahkan begitu pentingnya persoalan ini dianggap oleh para ulama kita sebagai arkanuddin, yaitu masalah al-qiyamah atau al-yaumil akhir beserta mukaddimahnya. Kemudian dalam banyak ayat Al-Quran, ya tentu hampir setiap halaman Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari akhirat. Dan adapun dekatnya peristiwa itu, maka Al-Quran juga telah menginformasikan kepada kita tentang peristiwa hari kiamat yang pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kapan peristiwa ini terjadi, ini yang harus kita dudukkan persoalannya. Bahwa tidak ada satupun orang yang memahami dan mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Pasnya kapan, tidak ada satu yang mengetahuinya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu. Dan demikian juga Jibril alaihissalam tidak tahu. Oleh karena itu suatu hari pernah Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat itu? Maka Nabi SAW tidak menjawab karena memang beliau tidak tahu kapan peristiwa itu terjadi. Kapan pasnya hari kiamat itu terjadi, Nabi SAW tidak tahu. Oleh karena itu ketika beliau ditanya, beliau tidak menjawab, bahkan balik bertanya kepada orang ini dan mengatakan, "Ma'adat talisa'ah." Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Hari kiamat itu pasti terjadi. Dan kiamat itu menurut penjelasan para ulama kita, ada namanya kiamat sugra, ada yang wusta dan ada yang kubra. Kiamat sugra itu adalah kematian setiap individu. Dan kita tahu bahwasanya setiap individu itu mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan itulah kiamatnya pada dia. Kiamat pada seseorang ketika dia meninggal dunia. Dan kiamat pertengahan itu disebutkan oleh para ulama kita adalah ketika lewatnya berlalunya satu kurun atau 100 tahun. Setiap 100 tahun itu dianggap sudah kiamat wusta. Dan kiamat kubra itu adalah peristiwa terjadi hari kiamat nanti ketika alam semesta ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat itu pasti terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma'adat talisa'ah." Apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, untuk hari kiamat? Karena itu pasti kita lewati. Yang persoalannya, karena itulah ranah kita, adalah apa yang kita persiapkan. Maka sahabat ini ketika ditanya oleh Nabi SAW, subhanallah, dialah seorang sahabat yang sangat cerdas. Beliau mampu memilih jawaban yang merupakan inti dan khulasah daripada ajaran Islam ini semuanya, dan mengatakan, "Adat tuha hubballahi wa rasulihi."
Saya persiapkan untuk hari kiamat itu adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Tatkala Nabi SAW mendengarkan jawaban sahabat ini, langsung Nabi memberikan berita gembira kepada sahabat tersebut dan mengatakan, Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita mencintai Nabi SAW, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi SAW. Kita mencintai sesama kaum muslimin, orang-orang saleh, para ulama, para asatid, para kiai, kita cintai mereka karena kesalehannya, maka insya Allah kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan mereka nanti di hari kiamat. Oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan bahwa tidak ada ucapan Nabi SAW yang membuat kami paling bergembira selain daripada ucapan beliau ini, selain daripada hadis ini. Kenapa? Ini menunjukkan sahabat seluruhnya cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya ya intinya bahwa peristiwa kiamat itu tidak ada yang tahu persisnya kapan terjadi, ya, tapi secara umum ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menginformasikan kepada kita bahwa peristiwa hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ya. Karena kita temukan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, mereka ya, berada pada dua kutub yang berseberangan. Sebahagian kaum muslimin ya, melihat dan memandang bahwasanya kiamat itu masih jauh, sehingga lalai dalam mempersiapkan persiapan yang harus dipersiapkan untuk peristiwa itu. Ya, sebagian juga ada di antara kaum muslimin yang seakan-akan ya, dia memberikan isyarat sudah sangat dekat, 1 tahun, 2 tahun lagi. Ya. Nah ini juga ada kekeliruan dan kesalahan, sehingga kemudian kita harus dudukkan persoalan ini secara profesional. Bahwa ya, peristiwa hari kiamat itu sudah sangat dekat, memang dekat. Tapi kapan ya, kita ya, tidak tahu persis ya, kapan terjadinya. Ya, kullu atin qarib. Karena semua yang akan terjadi itu dekat. Ya, kullu atin qarib. Nah, kita lihat dulu ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya, bagaimana dekatnya ya, hari kiamat ini. Di antaranya pertama adalah ya, di dalam Quran surah Al-Anbiya ya, ayat 20 ayat 1 ya, Allah berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum. Ya. Begitu dekat ya bagi manusia ya, hisabuhum. Ya, perhitungan mereka akan dihitung, mereka akan dihisab. Itu berarti sudah dekat. Ya. Kemudian wahum fi ghaflatin, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia ini. Ya. Perhitungan mereka, hisab terhadap manusia ini sudah begitu dekat kata Allah, dan dikatakan iqtaraba, telah dekat. Ya. Wahum fi ghaflatin, kemudian mu'ridun, dan mereka berpaling dari ya, hisab dan peristiwa hari akhirat itu. Lupa. Lalu kemudian ya, dunia terus yang ya, menyibukkan kita, akhirnya kemudian kita lupa tentang ya, perhitungan dan hari kiamat ini. Padahal Allah SWT mengatakan iqtaraba, itu sudah semakin dekat. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, ayat ini kan ya, 1400 tahun yang silam. Di masa Nabi SAW masih hidup, Allah menurunkan ayat ini. Dan Allah mengatakan iqtaraba linnas. Ya. Berarti ya, kalau sudah 1400 tahun yang lalu ayat ini turun dan menginformasikan bahwa hari perhitungan itu sudah semakin dekat, berarti kita berada di ujung daripada zaman ini, daripada kehidupan ya, di dunia ini. Kita sudah berada di ujung. Cuman kita tidak tahu tinggal berapa tahun, itu kita tidak tahu, wallahu alam. Ya, tapi yang namanya dekat itu sudah sangat dekat, karena Allah menginformasikan tentang itu bahwa sudah sangat dekat, dan itu diinformasikan sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Yang kedua, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu ya qariba." Takunu qariba. Ya. Ini iqtaraba berkata qarib. Ya. La'alla sa'ata takun. Boleh jadi hari kiamat ini takunu qariba, sudah ya, sangat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat ini bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ya. Dan itu disebutkan lagi-lagi sudah 1400 tahun lebih ya, ayat ini turun dan mengatakan bahwa ya, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba.
bahwa hari kiamat ini sudah ya begitu dekat. Kemudian yang ketiga, di dalam Quran surah ya, Al-Ma'arij, Allah berfirman, innahum yarawnahu. Ya, yarawnahu ini adalah hari kiamat maksudnya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Nah, lagi-lagi qariban. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ya melihat dan memandang hari kiamat itu masih sangat jauh, ba'idan. Wa narahu qariba. Sementara kami, kata Allah, melihat hari kiamat itu sudah sangat dekat. Dan lagi-lagi ayat ini sama dengan sebelumnya, bahwa dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kurang lebih 14 abad yang lalu ya, dan sudah menginformasikan bahwa sesungguhnya peristiwa hari kiamat itu ya sudah ya sangat dekat. Berarti dari sini kita sudah bisa paham bahwa ya betul-betul kita sekarang berada pada ujung ya kehidupan dunia ini. Tapi entah kapan terjadi, itu adalah ilmu indallah, sebagaimana dikatakan dalam ya, ayat ya, surah Al-Ahzab tadi ini, yas'alukan nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwa ya, as-sa'ah itu, hari kiamat itu adalah ya, pengetahuannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kemudian demikian juga di sini ayat yang ada di dalam Quran ya, surah Al-Qamar ya. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu, iqtarabas sa'ah. Ini juga iqtarabas sa'atu wa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Hari kiamat sudah dekat, semakin dekat, dan ya pun demikian ya bulan ya telah terbelah. Jadi ini juga ya peristiwa terjadi, bulan pecah atau terbelah itu, bulan terbelah itu terjadi pada zaman Nabi SAW, dan itu masuk nanti di dalam ya tanda-tanda ya kiamat kecil. Ya, dan itu terjadi di zaman Nabi SAW yang telah lewat ya kurang lebih 1400 ya, tahun yang lalu. Nah, semua ini ya ayat-ayat ini menunjukkan ya bahwa ya betapa ya dekatnya hari kiamat ini, dan ya mestinya kita ya lebih waspada dan lebih hati-hati ya, dan kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi peristiwa hari kiamat ini. Seperti yang dikatakan oleh sahabat tadi, adatu hubballahi wa rasuli. Yang saya persiapkan adalah kecintaan pada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan, ya, tentang ini ayat-ayat ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan ya penjelasan akan ya dekatnya hari kiamat, sehingga ya tidak ada majal bagi kita untuk mengingkari bahwa kita betul-betul sudah berada pada ya akhir zaman atau ujung zaman. Nah, di mana ya, di dalam hadis Nabi SAW ya dikatakan ya, Nabi SAW mengatakan bu'istu ana wassa'atu kahataini. Ya, wa asyara ya bisa babaihi, wasyara bisa babihi wal wusta ya wa farraqahuma. Itu dalam ya, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nabi SAW mengatakan bu'istu ya, aku diutus ya, aku diutus ya, bu'istu ana, aku diutus, wasa'atu kahataini, sementara hari kiamat sudah seperti ini. Jadi jarak antara ya, telunjuk beliau dengan jari tengahnya, ya, itulah jarak interval antara ya, peristiwa diutusnya Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul dengan peristiwa hari kiamat. Berarti sudah sangat dekat, ya, sudah sangat ya, dekat. Ini ya, isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ya, dalam ya, hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan, ya,
Nabi SAW mengatakan, innama ajalukum fi ajali man khala minal umam ma baina salatil asri wa maghrib syamsi. Kata beliau, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau bahwa ya, sesungguhnya ajal kalian dibanding dengan ajal umat-umat sebelum kalian yang telah lewat, sama jaraknya antara waktu asar dan maghrib. Jadi ya, seperti ini misalnya. Ya. Ini matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Taib. Ya, seperti begini permisalan Nabi SAW. Ya. Ini pas ya pertengahan matahari di sini. Ya. Itu waktu zuhur. Ya. Waktu zuhur. Di sini asar. Ya. Dan di sini maghrib. Nabi SAW mengatakan ajal atau usia kalian umat Islam maksudnya, umat Islam berarti jaraknya interval antara antara asar sampai maghrib. Berlalu sudah usia umat sebelumnya, mulai dari Nabi Adam misalnya, ya, sampai diutusnya Nabi SAW di sini. Berarti itu dari pagi terbit matahari sampai waktu asar. Nah, berarti umatnya Nabi SAW sudah berada pada waktu asar. Dan ya, Nabi SAW ya, dimulainya dari sini, waktu asarnya. Ya. Dan sudah lewat kurang lebih 1400, ya, kurang lebih 1400 ya, tahun yang lalu. Ya, sekarang tahun berapa? 1442. Ya. 1400 ya, 42. Ini terhitung hijrah. Hijrah Nabi SAW itu pada 13 kenabian. Berarti ya tambah 13 berarti 5, 5, 4, 1. Ini diutusnya Nabi SAW. Ya, diutusnya Nabi SAW ya sudah 1455 ya, 1455 tahun. Ya, coba bayangkan. Nah, waktunya dikatakan waktunya mulai dari asar sampai ya maghrib. Jadi kalau ya dari asar ya ke maghrib ini sudah lewat 1450 tahun. Kira-kira di mana kita posisi kita sekarang? Ya. Maka ya tidak ada satupun di antara ulama kita yang mengatakan masih jauh. Ya. Berdasarkan penjelasan Al-Quran tadi dan hadis Nabi SAW ini menunjukkan ya bahwa ya, peristiwa ya hari kiamat itu sudah sangat dekat dan kita sekarang berada pada penghujung ya zaman. Kita berada pada penghujung zaman. Nah, ini ya berkaitan dengan ya masalah ya dekatnya ya kita dengan hari kiamat dan ya kita berada pada penghujung zaman. Ya. Lalu kemudian ya kita masuk sekarang tentang asyaratus sa'ah atau tanda-tanda ya akhir zaman. Nah, asyaratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat itu dibagi dua. Ya. Ada tanda-tanda asyaratus sa'ah as-sughra dan ada tanda-tanda ya asyaratus sa'ah yang al-kubra, yang besar. Nah, dari dua tanda ini secara pembagian ya yang besar dan kecil. Kemudian kalau dari ya, sisi munculnya dua tanda ini, baik yang besar, yang kecil, tanda kecil maupun tanda yang besar, dari sisi munculnya ya itu terbagi tiga. Yang pertama ya ada yang sudah madat wangkaradat. Dia sudah lewat, sudah terjadi dan ya sudah tidak terulang kembali. Sudah pernah terjadi ya tanda-tanda itu dan
ya tidak terulang, tidak muncul lagi. Nah, ini yang pertama. Dan ini seluruhnya adalah tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil. Ya, sudah terjadi dan sudah lewat waktunya. Kita akan berikan contoh-contoh semua nanti. Ya. Yang kedua, dari sisi kemunculannya, ada yang ya apa namanya, madat wa tastamir, bal tuksir. Ada yang sudah lewat, sudah pernah terjadi, sudah muncul. Di antara tanda-tanda kiamat sughra ini, ya, tapi kemudian terus ya, muncul sampai sekarang, bahkan ya, semakin banyak ya, kemunculannya. Jadi ya, ini yang kedua. Dan seluruhnya ini adalah ya tanda-tanda kiamat ya kecil. Tanda-tanda ya kiamat kecil yang menunjukkan ya dekatnya ya hari kiamat ini. Sudah lewat dan bahkan terus ya berlangsung dan ya semakin banyak ya kejadiannya, peristiwanya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ya lam taqa. Ya. Ada peristiwa atau tanda-tanda ya kiamat ini yang belum terjadi. Ini termasuk ya beberapa tanda-tanda kiamat sughra belum terjadi. Ya, dan ya semua tanda-tanda kiamat kubra ini belum terjadi. Karena kita sudah sampaikan bahwa tanda kiamat kubra ini kapan dia sudah muncul satu, maka belum hilang yang satu, muncul lagi yang kedua, dan ya cuman ada 10 tanda ini, sehingga ya kalau sudah seluruhnya ya terjadi 10 peristiwa ya tanda kiamat besar itu, maka di ujung ini terjadilah ya hari kiamat ya, dan hancurnya alam semesta seluruhnya. Nah, termasuk juga ya yang belum terjadi ini masih ada yang tanda kiamat sughra yang belum terjadi sampai sekarang. Dan ya bahkan ada yang kemudian nanti bersamaan dengan tanda-tanda kiamat ya kubra. Misalnya ya misalnya Ka'bah yang akan dihancurkan oleh seorang dari berkebangsaan ya Habasyah yang yang kemudian dia menghancurkan Ka'bah dan mengambil perbendaharaan yang ada di bawah Ka'bah. Itu yang ya akan terjadi nanti ya setelah dekat sekali dengan peristiwa hari kiamat ya, dan itu masih tanda kiamat kecil, tapi kemudian dia terjadi setelah ya terjadinya ya tanda kiamat besar. Jadi jangan difahami ya, ini ada sebagian yang salah kaprah ya, memahami bahwa seluruh tanda-tanda kiamat ini harus terjadi semua dulu baru kemudian tanda kiamat ya besar. Tidak. Ada tanda kiamat kecil yang ya nanti terjadi pada masa ya turunnya dan ya munculnya ya tanda kiamat ya kiamat besar ini. Tapi ya memang secara umum bahwa seluruh tanda-tanda kiamat itu yang sifatnya kecil itu tanda-tanda kiamat kecil itu ya kebanyakan terjadi sebelum munculnya ya tanda-tanda kiamat ya, yang besar. Karena tanda-tanda kiamat yang besar ini itu sudah menunjukkan bahwa memang ya sudah bisa mungkin dihitung ya tahunan ya berapa lama lagi ya peristiwa hari kiamat, karena ya seperti yang kita sebutkan dalam riwayat Nabi SAW mengatakan kalau tanda kiamat besar ini ya sudah muncul, maka ya sebelum hilang yang satu akan muncul lagi yang kedua, disusul yang ketiga, disusul yang keempat, sampai yang terakhir. Nah, ini diantara pembahagian dari hari ya atau tanda-tanda ya kiamat ini yang perlu kita ya pahami bersama. Sekarang kita akan masuk pada ya contoh-contoh ya dari ya tanda-tanda ya akhir zaman ini yang sifatnya ya sughra atau yang kecil ya. Asyaratus sa'ah ya as-sughra. Asyaratus sa'ah as-sughra. Kita akan berikan contoh-contoh. Yang pertama diantaranya adalah bi'satu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, diutusnya Nabi SAW. Seperti dalam hadis tadi dikatakan, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Kahatain. Ini hadis Bukhari. Ya. Saya diutus, kata Rasulullah SAW, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Dia memberikan isyarat dengan ya telunjuk dan jari tengahnya. Berarti Nabi SAW diutus dalam usia 40 tahun. Ya, dalam usia 40 tahun. Dan itu yang kita sebutkan tadi bahwa ya sampai ya sekarang ya sudah sekitar 1455 tahun. Ya, diutusnya Nabi SAW ya telah lewat, bahwa ini tanda bahwa beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Berarti ya itu menunjukkan hari kiamat sudah sangat dekat, dan itu sudah berlalu ya 1455 tahun. Yang kedua di antara tanda ya, dari dekatnya ya hari kiamat ini, tanda yang kedua adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sejak dia diutusnya di usia 40 ya tahun, lalu kemudian dia melaksanakan tugas membawa risalah dan memperjuangkan risalatul Islam ini itu selama 23 tahun dalam dua periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun, sehingga totalnya 23 tahun. Dan setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan beliau ya meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu sebelumnya Nabi SAW ya, menyebutkan di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat ya, Auf bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ya beliau mengatakan qala Rasulullah SAW ya udud sittan baina yaday sa'ah ya, udud sittan baina yaday sa'ah. Ini kata ya Rasulullah ya, udud sittan baina yadai as-sa'ah. Lalu kemudian wa dzakara minha ya mauti. Nah, ini kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya termasuk di antara ya dekatnya hari kiamat yang disebutkan dalam ya riwayat ya Bukhari. Nah, jadi ini ya menunjukkan bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan alhamdulillah dalam tempo yang sangat singkat 23 tahun ya beliau mampu ya mengislamkan seluruh Jazirah Arabia. Setahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, yaitu pada tahun 9 Hijriyah, maka seluruh ya, pemimpin-pemimpin kabilah yang mendiami Jazirah Arabia datang ke Madinah dan menyampaikan bahwa seluruh kabilahnya telah memeluk Islam. Ini yang dikenal dalam ya, sejarah dengan Am al-Wufud, ya, datangnya utusan para ya, pimpinan-pimpinan kabilah menghadap kepada Nabi SAW dan menyampaikan berita gembira bahwa seluruh anggota kabilahnya ya telah masuk Islam. Itu setahun sebelum ya Nabi SAW ya meninggal dunia. Itu berarti bahwa ya Jazirah Arabia bahkan sudah ya, melewati ya masa Jazirah Arabia, sudah ada yang menyeberang ya ke negeri Irak, ada yang menyeberang ke Mesir dan seterusnya. Sehingga ya
Nabi SAW ya setelah selesai melaksanakan tugasnya dan mampu menegakkan Islam dan mengembalikan umat kepada tauhid, lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan meninggalnya Rasulullah SAW itu adalah satu di antara tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ya, hari kiamat sudah ya sangat dekat, dan ya seperti yang kita sebutkan bahwa itu sudah berlalu ya lebih daripada 1400 tahun. Kita sekarang berada pada ya tahun 1442 Hijriah. Sehingga ya tidak ada lagi ya, yang salah faham bahwa seakan-akan hari kiamat itu masih ya ribuan tahun, masih jauh ya, seperti ungkapan Khairul Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tidak mungkin lah ya, karena hari kiamat itu sudah ya begitu dekat. Walaupun ya kapan dekatnya, ya dekatnya itu kapan, ya wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tapi dibilang dekat, sudah dekat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya ya, di antara tanda ya kiamat kecil yang sudah ya terjadi dan tidak terulang ya, dia akan terulang nanti pada menjelang munculnya Dajjal ya. Di masa pemerintahan Imam Mahdi akan terulang lagi ya, yaitu Fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya ya Baitul Maqdis ya. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, jadi yang ketiga adalah Fathu Baitul Maqdis. Ini diantara tanda kiamat kecil, Fathu Bait Al-Maqdis. Fathu Bait Al-Maqdis. Dan dalam hadis riwayat ya, Bukhari juga dikatakan udud sitan baina yadi sa'ah, lalu kemudian disebutkan Fathu Baitul Maqdis ya, di mana ya, peristiwa penaklukan Baitul Maqdis ini ya fi ahdi ya Khalifah Umar ya, fi ahdi Umar bin Khattab ya, sebagai khalifah. Nabi SAW meninggal dunia, lalu kemudian digantikan oleh Abu Bakar ya, 2 tahun usia kepemimpinan Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab inilah ya, kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis, dan kemudian yang langsung menerima ya kunci dari pintu ya kota ya Baitul Maqdis ini adalah Umar bin Khattab. Nah, sehingga ini terjadinya bukan pada zaman Nabi SAW ya, sudah ya mundur ke ke bawah di masa pemerintahan Umar ya bin Khattab. Peristiwa ya penaklukan Baitul Maqdis ya terjadi, dan kemudian ya nanti akan dibebaskan kembali dan ditaklukkan kembali ya, di masa di masa munculnya Imam Mahdi ya. Sekarang Baitul Maqdis atau Palestina secara ya umum itu sudah dikuasai dan dijajah oleh ya Yahudi Israel, dan bahkan mereka pindahkan ibu kotanya ya, dari Tel Aviv ya ke Al-Aqsa ya. Itu atas perintah ya Presiden Amerika Donald Trump ketika baru saja terangkat sebagai presiden, lalu kemudian dia sampaikan ya agar kemudian ya ibu kota Israel itu dipindahkan dari Tel Aviv ke ya, Al-Aqsa. Tapi itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan ya semakin dekatnya ya tumbangnya ya negara ya Israel ya, karena itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Quran, fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dalam Quran surah Al-Isra yang membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW juga disebutkan di situ ya, bahwa wa idza jaa wa'dul akhirah, apabila datang janji Allah yang terakhir, ji'na bikum lafifa, maka kami kumpulkan kalian bersama-sama. Jadi berkumpulnya orang-orang Yahudi sekarang
ya di Al-Aqsa, ya, dan berpindahnya ibu kota, ya, Israel dari Tel Aviv ke Al-Aqsa, itu adalah pertanda bahwa dekatnya, ya, mereka akan dihancurkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemunculan, ya, pemimpin kaum muslimin yaitu Imam Mahdi yang akan, ya, membebaskan Palestina insyaallah biidznillah. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini tandanya, ya, Fathu Baitul Maqdis adalah, ya, pertama kali muncul atau pertama kali terwujud itu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya, sebagai Khalifatul Muslimin, dan beliau yang langsung menerima, ya, dan mengambil, ya, kunci, ya, kota Al-Aqsa, dan, ya, di saat itulah terwujud dan terbukti apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam, ya, hadis beliau, ya, udud, ya, baina yadis sa'a, ya, udud sitan baina yadis sa'a, kemudian, ya, wa dzakara minha, ya, Fathu Baitul Maqdis, ya, dan ini adalah hadis yang sahih juga yang disebutkan di dalam, ya, Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, di antara tanda-tanda, ya, akhir zaman ini yang kecil adalah taun Awas. Taun Amwas, ya. Taun itu, ya, sama dengan, ya, virus atau, ya, wabah penyakit, ya, wabah penyakit. Dan itu terjadi, peristiwa itu, ya, tahun Amwas. Amwas ini adalah satu kota, ya, di, ya, negeri Syam di Palestina, ya, dekat dengan daerah yang namanya, ya, Ramlah. Itu sekitar 2 mil, ya, dari daerah itu, ya, dan ini namanya, ini adalah kampung, ya, kampung Amwas itulah kampung, ya, di mana kemudian di situ awal mulanya muncul, ya, taun atau wabah penyakit terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis tadi itu, ya, di zaman Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab, ya, juga, ya, masih, ya, menjadi Khalifatul Muslimin. Peristiwa ini terjadi dan banyak mengorbankan, ya, di antara, ya, sahabat-sahabat yang, ya, berpindah dan berhijrah dari Madinah ke negeri Syam. Itu banyak yang korban, banyak yang meninggal dunia, ya, karena, ya, wabah penyakit ini, penyakit taun. Ya, mungkin, ya, mirip-mirip dengan wabah corona sekarang, ya. Bahkan lebih parah karena, ya, ini banyak mengorbankan para, ya, kaum muslimin, dan termasuk diantaranya adalah, ya, sahabat, ya, radhiyallahu anhum, ya, ajmain. Disebutkan bahwa di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Bukhari, udud sitan baina yaday sa'ah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ada 6 di antara tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Fadzakara minha, lalu kemudian beliau, ya, menyebutkan, ya, summa mutan ya'khudhu fikum kaquas, ya, al-ghanam. Ya, ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW sebelumnya, dan ini ternyata, ya, terjadi, bahwa akan terjadi, ya, di antara tanda-tanda, ya, dekatnya hari kiamat adalah, ya, kematian yang banyak menimpa kalian, ya, seperti penyakit yang melanda, ya, binatang ternak, ya. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan, ya, para ulama kita mengatakan ini adalah penyakit, ya, taun, ya, yang terjadi di Amwas, ya, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, setelah setelah Umar bin Khattab dan kaum muslimin, ya, menaklukkan, ya, Baitul Maqdis. Nah, ini yang keempat di antara, ya, tanda-tanda, ya, dekatnya, ya, hari kiamat. Kemudian berikutnya, ya, adalah zuhurul fitan, ya, zuhur al-fitan. Nah, ini semakin banyak ini dari zaman Nabi SAW sudah mulai muncul, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya, apalagi setelah, ya, meninggalnya Umar bin Khattab, maka, ya,
fitnah ya semakin ya banyak muncul. Zuhur al-fitan. Al-fitan. Zuhurul fitan. Ya munculnya ya berbagai macam fitnah. Makanya dikatakan fitan. Fitan itu jamak daripada ya fitnah. Ya fitnatun, fitnatani, fitanun. Ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya inna baina yaday sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah fitanan. Munculnya banyak fitnah. Kakita'il lailil muzlim. Ya seperti munculnya ya malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu fiha mu'min wa yumsi kafiran. Di saat munculnya fitnah itu ada di antara orang-orang yang beriman di pagi hari, sore hari bisa berubah imannya, bisa menjadi kafir. Atau sebaliknya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih beriman, pagi hari sudah kafir lagi. Ya. Lalu kemudian dikatakan al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang ya duduk ketika munculnya fitnah itu jauh lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari yang lari-lari ya. Dan ya inilah yang ya disebutkan oleh para ulama kita di antara fitnah yang terjadi itu adalah fitnah ya yang terjadi setelah lewatnya ya atau meninggalnya Rasulullah SAW khususnya ya perang ya Siffin dan perang Jamal ya, dan setelahnya ya Ma'rakatul Hurra dan ya sampai pada ya terbunuhnya dan terbantainya ya Husain ya bin Ali antara sesama kaum muslim yang saling membunuh antara satu ya dengan yang lainnya. Tapi ya, fitnah seperti ini ya terus ya berjalan. Walaupun kemudian ya munculnya awal pertama kali ya setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab ya di mana kemudian ya muncul ya banyak mulai banyak muncul pemikiran yang menyimpang, aliran-aliran sesat di masa atau di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, dan itulah juga lah yang kemudian mengakibatkan Utsman bin Affan menjadi ya korban ya terbunuh oleh ya para demonstran yang mengkritisi kebijakan dan kepemimpinan Utsman bin Affan yang dipicu oleh ya pemikiran yang sesat, sehingga kemudian ya muncullah pada saat itu beberapa kelompok-kelompok sesat mulai dari Syiah, ya Khawarij, Qadariyah, ya Murji'ah dan seterusnya berkembang sampai Mu'tazilah. Itu semua masuk dalam kategori ya fitnah yang ya bermunculan yang menunjukkan bahwa itu adalah tanda-tanda ya dekatnya peristiwa ya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya ya sebelum kita masuk pada tanda yang lain berkaitan dengan masalah fitnah ini, ya masalah ya fitnah ya ada juga ya tadi kita sudah sebutkan bahwa ya fitnah saling terjadinya pembunuhan antara sesama kaum muslimin, bahkan dimulai dari ya di demonya ya Utsman bin Affan lalu kemudian ya beliau terbunuh. Mulai di situ terbuka ya yang namanya fitnah antara sesama kaum muslimin, dan yang kedua kemudian muncul ya paham-paham yang ya, keliru dan sesat, dan kemudian ya termasuk juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya zuhur al-fitan minal masyrik, ya al-fitan minal masyrik. Ini masih bagian daripada munculnya fitnah. Ya fitnah dari arah timur, ya fitnah dari ya arah timur. Dan ya kalau kita memperhatikan sejarah, maka ya fitnah ya, yang datang dari arah timur itu begitu banyak, ya. Dan munculnya memang dari timur. Ya maksudnya timur dari kota Madinah. Ya, jadi semua yang ya bahagian timur dari kota Madinah itu masuk dalam kategori masyrik. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya annahu sami'a Rasulullah SAW wa huwa mustaqbilul masyrik. Nabi Abdullah bin Umar ya mendengarkan Nabi SAW mengatakan sementara Nabi SAW menghadap ke ya, arah timur, dan mengatakan ala innal fitnah tahahuna. Dia mengatakan ketahuilah bahwa fitnah itu akan muncul di sini. Maksudnya di arah timur, ya. Ala innal fitnah tahahuna, diulangi ya 2 kali, lalu kemudian terakhir Nabi SAW mengatakan min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Dari arah ya munculnya
apa namanya tanduk syaitan. Ya, dan ini ada beberapa penjelasan para ulama tentang ini ya, tapi yang jelasnya bahwa dari arah timur, karena ya arah timur munculnya terbitnya matahari, dan matahari itu terbit di antara tanduk ya syaitan. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma, ya, beliau juga meriwayatkan ya, hadis yang disebutkan dalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dan ya perawinya ini thiqah ya, di mana kemudian ya Nabi SAW ya kata Abdullah bin Abbas, da'an Nabi SAW. Nabi SAW suatu ketika beliau berdoa. Lalu kemudian doanya apa? Doanya mengatakan begini, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkatilah ya sa' kami dan mud kami. Sa' itu ya semacam ukuran ya, liter ya, dan ya termasuk mud. Ya, mud seperti ini 2 tangan ya. Ukuran dalam ukuran apa namanya? Ya dipakai mengukur korma ya atau gandum dan sebagainya. Ya Nabi SAW meminta kepada Allah supaya ya ukuran atau sa' dan mud ya di Madinah itu diberkahi. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Wa barik lana fi syamina wa yamanina. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Jadi negeri Syam dan negeri Yaman itu didoakan oleh Nabi SAW untuk diberkahi. Faqala rajulun minal qaum. Maka ada seorang yang bertanya pada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai ya, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi Iraqina, doakan juga supaya diberkahi Irak. Ya, wa fi Iraqina. Maka ya Nabi SAW mengatakan, inna biha qarnus syaitan. Sesungguhnya ya di Irak itulah ya ya tanduk syaitan, wa tahijul fitan, dan dari Irak situ pula lah ya akan berkobar yang namanya fitnah. Ya, wa innal jafa bil masyriq, dan sesungguhnya ya kekeringan itu akan ya munculnya dari arah timur. Dan ini menunjukkan bahwasanya ternyata dalam perjalanan sejarah kita temukan bahwa ya hampir semua fitnah yang terjadi itu terjadinya di negeri Irak dan di wilayah timur. Ya, di negeri Irak dan di wilayah timur. Syiah muncul, kemudian Batiniyah muncul, ya kemudian Al-Qadariyah muncul, Jahmiyah muncul, Mu'tazilah muncul, dan berbagai macam pendapat-pendapat yang aneh itu muncul, ya semuanya rata-rata di daerah Irak dan daerah timur. Ya, demikian juga sampai ya misalnya Qadianiyah, ya Ahmadiyah Qadianiyah itu munculnya di daerah timur, yaitu di India. Ya. Dan kita lihat juga banyak kelompok-kelompok sesat yang muncul, termasuk muncul ya mungkin di Indonesia juga ada ya beberapa kelompok-kelompok sesat yang ya muncul, dan Indonesia masuk dalam kategori ya timur dari wilayah Madinah atau wilayah Saudi secara umum. Ya, jadi intinya bahwa memang ya fitnah itu akan muncul banyak dari fitnah, pembunuhan, lalu kemudian pertikaian, kemudian pemahaman yang sesat dan sebagainya muncul dari timur. Nah, ini sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya di dalam penjelasan beliau, di dalam keterangan beliau, untuk kemudian kita harus hati-hati, kita waspada dan kita harus hati-hati. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sudah fakta dan sudah terbukti dan sudah kenyataan, sehingga kemudian ya tidak mungkin ya kita mengingkari tentang persoalan itu karena menjadi fakta, dan itu juga menunjukkan ya kebenaran sabda Rasulullah SAW, ya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun ya yuha. Nabi SAW tidak berbicara ya kecuali ya dibimbing oleh wahyu. Sehingga ya para pemirsa yang sangat bahagia, ya ini yang ya mestinya ya kita semakin waspada bahwa ternyata tanda-tanda dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Nabi SAW ya sudah ya begitu ya banyak, dan kita ya harus ya sadar untuk terus ya kita bisa mempersiapkan apa yang kita harus persiapkan untuk menghadapi peristiwa tersebut.